warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asyrafat Tunisa dengan NIM 2012110110. Di sini saya akan memaparkan mengenai evaluasi kurikulum. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian kurikulum. Kata kurikulum ini adalah kata yang sering dibicarakan di kalangan para pendidik dan juga tenaga kependidikan lainnya, karena pekerjaan mereka yang selalu berkaitan dengan kegiatan kurikulum di sekolah ataupun madrasah. Dalam pengertian kurikulum itu sendiri ada dua istilah. Pertama ada secara etimologi dan yang kedua ada secara terminologi. Yang pertama, secara pengertian kurikulum secara etimologi dikutip dari Wills and Bondi. Mereka menyebutkan bahwa istilah kurikulum telah ada sekitar tahun 1820-an, dan istilah ini secara modern pertama kali dipakai di Amerika Serikat setelah 1 abad kemudian. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu carer, berupa kata kerja to run, berarti lari cepat. Dari kata carer itu diadopsilah ke dalam beberapa bahasa, salah satunya bahasa Inggris yang bermakna course atau subjek, dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai mata pelajaran, mata diklat atau mata kuliah, dan dalam bahasa Arab diartikan sebagai al-madah. Bentuk lainnya dikenal dengan istilah minhaj al-dirsi, kurikulum mata pelajaran, atau minhaj al-madrasah, kurikulum sekolah atau madrasah. Yang kedua, pengertian secara etimologi. Yang pertama ada pengertian dari segi tradisionalnya. Awalnya kata kurikulum diartikan sebagai subjek atau mata pelajaran atau juga al-madah. Nah, secara tradisionalnya kata kurikulum diartikan sebagai bidang studi tertentu yang diajarkan di sekolah atau madrasah yang bertujuan untuk naik kelas atau untuk lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan seperti ijazah. Dilihat oleh teman-teman dalam PowerPoint di sebelah saya bahwa maksud dari Will and Bondi ini istilahnya yang selalu berkaitan dengan dokumen seperti buku teks, silabus, dan pedoman guru atau paket belajar ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga RPP. Di sini kedudukan kurikulum dianggap sebagai instruksional guidance, juga sebagai alat antisipatory, yaitu alat yang dapat meramalkan target kurikulum yang dapat dicapai di akhir pembelajaran. Maka kata kurikulum sekarang ini identik dengan pedoman pembelajaran silabus atau buku-buku teks yang ditetapkan sebagai bidang studi atau mata kuliah. Di sini ada dari segi modernnya, dalam PowerPoint kutipan dari John F. Kerr. Di sini maksudnya pembelajaran bisa dilakukan di mana saja asal pembelajaran itu direncanakan dan difasilitasi oleh guru atau sekolah. Inilah yang direkomendasikan dalam konsep implementasi kurikulum 2013, yang mana proses pembelajaran terjadi kapan saja dan di mana saja dengan pembelajaran lingkungan daring, yaitu ada tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum itu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Di sini indikator kinerja yang dievaluasi itu efektivitas, efisiensi, relevansi, dan juga kelayakan program. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gambaran program ke depannya nanti. Menurut Ibrahim, diadakannya evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk keperluan seperti di atas ini. Yang pertama ada perbaikan program. Peranan evaluasi lebih ke sifat konstruktif, informasi hasil evaluasi dan dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Nah, evaluasi kurikulum dipandang sebagai proses dan hasil yang relevan untuk dijadikan acuan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Maksudnya, evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dan dari pengembangan kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Di antaranya itu ada pemerintah, orang tua, pelaksana satuan pendidikan, masyarakat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Yang ketiga ada penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Maksud dari tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum ini bisa berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Atau yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Fungsi evaluasi kurikulum dalam pendidikan formal, evaluasi begitu penting keberadaannya karena dengan adanya evaluasi, guru menjadi tahu nilai arti kinerjanya selama melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perencanaan perbaikan kurikulum yang akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Selain itu ada beberapa fungsi evaluasi kurikulum pendidikan. Yang pertama ada sebagai umpan balik bagi peserta didik. Yang kedua ada sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. 4 sebagai dasar peserta didik secara individual memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. 5 untuk pengembangan kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Dan 6 sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembang kurikulum, untuk perguruan tinggi, pemakai lulusan, untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan termasuk juga untuk masyarakat. Selanjutnya itu ada manfaat dilakukannya evaluasi kurikulum. Umumnya manfaat evaluasi kurikulum itu dikelompokkan berdasarkan sasarannya. Yang pertama itu bagi guru, evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, bagi pengguna kebijakan, evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Bagi orang tua dan masyarakat, evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan juga masyarakat. Yaitu ada langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah evaluasi kurikulum, tapi umumnya itu mencakup seperti merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan juga memanfaatkan hasil evaluasi. Sementara itu, Hermana Somantri menjelaskan tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum itu. Yang pertama, mempelajari kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, menuliskan latar belakang alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Ketiga, menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Kelima, mengumpulkan informasi data. Keenam, menganalisis informasi data. Ketujuh, merumuskan kesimpulan. Kedelapan, menginformasikan hasil. Dan yang terakhir, memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Selanjutnya itu ada strategi kurikulum. Evaluasi kebutuhan dan facility. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana. Prosedur yang dilakukannya juga, yang pertama ada merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan. Yang kedua, menetapkan program yang dibutuhkan. Ketiga, menilai data setempat berdasarkan tes buku, tes
inteligensi dan tes sikap yang ada. Keempat, menilai riset yang telah ada, baik riset setempat maupun riset tingkat nasional yang sama atau berhubungan. Kelima, menetapkan feasibility pelaksanaan program sesuai dengan sumber-sumber yang ada. Keenam, mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan. Dan yang terakhir, menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna mengkontribusi pada sistem sekolah atau sekolah setempat. Selanjutnya ada evaluasi masukan. Evaluasi masukan ini melibatkan para supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Jadi evaluasi masukan ini menuju ke arah pengembangan berbagai strategi dan prosedur yang dalam pembuatannya keputusan yang sangat dibutuhkan informasi yang akurat. Selain itu, masukan juga berusaha mengenali daerah permasalahan tersebut agar dapat diawasi selama berlangsungnya implementasi itu. Selanjutnya ada evaluasi proses, maksudnya adalah sistem pengelolaan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan juga klarifikasi, strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Selanjutnya itu ada evaluasi proses, maksudnya adalah sistem pengelolaan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan juga klarifikasi, strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Dan terakhir ada evaluasi produk. Evaluasi ini berkenaan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program dalam kaitannya dengan tercapainya tujuan. Berbagai variabel yang diuji bergantung pada tujuan, perubahan sikap, perbaikan kemampuan, dan perbaikan tingkat kehadiran. Dilihat oleh teman-teman di bawah ini mengenai model evaluasi kurikulum. Dilihat dari fenomena sejarah dengan segala situasi dan kondisinya, evaluasi kurikulum berkembang sebagaimana perkembangan dunia pendidikan yang memiliki banyak segi. Di samping itu juga akan disebutkan beberapa model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum ini mengacu pada teori dan menggunakan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Kedua ada evaluasi model objektif. Dalam penelitian objektif ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adanya kesepakatan tentang tujuan kurikulum, terus ada merumuskan tujuan dalam perbuatan peserta didik, ada juga menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan, terus ada juga mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Ketiga ada evaluasi model campuran multivariasi. Setiap evaluasi kurikulum diukur dengan kriteria masing-masing kurikulum. Model ini menyatakan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut, memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.